Perkenalkan, nama saya Serafina Sitinja, NPM 1901010011, mata kuliah bimbingan konseling. Baiklah, di sini saya akan menjawab ketiga pertanyaan. Yang pertama, jelaskan apa strategi guru kelas dalam mengatasi peserta didik yang malas belajar di sekolah dasar. Yang kedua, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik malas belajar. Yang ketiga, jelaskan apa pentingnya komunikasi efektif dalam pembelajaran. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1, yaitu strategi yang dilakukan oleh guru kelas dalam menghadapi peserta didik yang malas belajar di sekolah dasar, yaitu yang pertama, menciptakan kesiapan belajar dalam kondisi apapun. Kesiapan belajar yang sangat penting. Peserta didik yang berada dalam kondisi siap akan merasa tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas. Secara fisik, misalnya memeriksa peralatan-peralatan belajar sebelum proses pembelajaran dimulai, dan secara psikis, pendidik dapat menciptakan kesiapan belajar dengan memberikan pencerahan atau penyadaran. Yang kedua, memberikan motivasi dalam proses pembelajaran di sekolah. Pemberian motivasi tersebut kepada peserta didik dilakukan secara verbal dan non-verbal. Misalnya, menghargai apa yang dilakukan peserta didik ketika pembelajaran sedang berlangsung, walaupun hanya dengan memuji tulisannya. Selain itu, para pendidik sekolah tersebut suka membaca buku-buku yang bertemakan motivasi sehingga mereka dapat menjadi tolak ukur yang menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, mengurangi marah yang berlebihan ketika seorang guru menghadapi peserta didik yang bermasalah dengan cara marah, apalagi sampai berlebihan. Hanya akan berpengaruh keadaan dan hanya akan menambah proses pembelajaran di kelas dan membuat peserta didik menjadi ketakutan, dan pada akhirnya mereka tidak mau lagi datang ke sekolah. Yang keempat, menciptakan keharmonisan. Keharmonisan peserta didik merupakan syarat. Simpati dan empati merupakan dua unsur kejiwaan yang sangat penting untuk memunculkan keharmonisan. Faktor-faktor yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik malas belajar di sekolah dasar. Anak merupakan masa depan dan kebanggaan bagi orang tua, apalagi saat memasuki jenjang sekolah. Mereka sudah dianggap sebagai generasi penerus bangsa. Dengan kata lain, bahwa siswa atau peserta didik sangat mampu bagaimana menerapkan cara untuk berdisiplin, bertata krama, dan menghormati atau bahkan bertutur kata dengan yang baik. Bagi peserta didik yang malas merupakan sebuah sifat yang sangat tercela. Hal ini akan mengakibatkan ketidakefisienan dalam melakukan segala hal, apalagi ketika sedang mempunyai banyak tugas. Tetapi sifat malas yang datang itu akan membuat tugas yang dikerjakan menjadi tidak maksimal dan tidak siap pada waktunya. Dengan begitu, hal-hal yang jelek juga akan terjadi. Rasa malas banyak disebabkan oleh faktor-faktor dari luar dan dari dalam. Faktor inilah yang menurun di kelas peserta didik berbaur secara heterogen. Faktor tersebut mempunyai dua. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal mempunyai berbagai jenis. Yang pertama, faktor fisiologis, di mana faktor fisiologis ini merupakan kondisi fisik pada umumnya sangat berpengaruh terhadap belajar. Anak dalam keadaan jasmaninya dengan anak yang kelelahan. Anak yang kekurangan gizi ternyata kemampuan belajarnya di bawah anak-anak yang tidak kekurangan gizi. Mereka cepat lelah, mudah mengantuk, dan tidak mudah menerima pelajaran. Yang kedua yaitu faktor psikologi, di mana faktor psikologi ini yang
yang menjadi jenisnya yaitu bakat. Bakat adalah kemampuan bagaimana suatu situasi pembelajaran tertentu menjadi pembelajaran yang sangat spektakuler seperti melukis, bernyanyi, bermusik, dan olahraga. Apabila siswa kurang memiliki bakat yang khusus dalam suatu bidang, kemungkinan siswa akan merasa malas dan bahkan mengalami kesulitan dalam belajar. Misalnya, siswa yang kurang berbakat dalam melukis akan banyak menghadapi kesulitan belajar dibandingkan dengan siswa yang memiliki bakat khusus. Yang ketiga, motivasi. Motivasi adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi motivasi itu untuk belajar mendorong seorang dalam menemukan penelitian atau menunjukkan bahwa hasil belajarnya yang sangat bagus. Yang kedua yaitu faktor eksternal siswa sekolah dasar. Yang pertama itu faktor keluarga. Bagaimana salah satu faktor malas belajar adalah suasana dalam keluarga yang kurang mendukung kegiatan belajar, seperti kegaduhan di rumah, kurang perhatian dari orang tua, tidak tersedianya peralatan belajar, kurangnya ekonomi keluarga, sehingga fasilitas anak tidak dapat disediakan. B. Faktor lingkungan sekolah, di mana faktor lingkungan sekolah yang kurang mendukung dalam proses belajar akan mengakibatkan malas belajar pada anak, seperti kegaduhan dan sebagainya. C. Faktor lingkungan tempat tinggal, di mana faktor lingkungan tempat tinggal ini sangat terpengaruh oleh pergaulan, pengaruh teknologi, pengaruh menonton TV, keadaan alam, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara berkomunikasi efektif pada pembelajaran? Menurut saya, berkomunikasi yang efektif di sekolah dasar dapat kita terapkan melalui pendidikan yang sangat dibutuhkan demi tercapainya informasi kepada si penerima informasi, yaitu anak peserta didik di sekolah. Beberapa hal yang harus diperhatikan, yang pertama yaitu dunia pendidikan membutuhkan pemahaman yang komprehensif yang mendasari sistematis tentang pemanfaatan komunikasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, seorang guru yang mengajar siswanya di kelas harus memikirkan bentuk komunikasi yang bagaimana agar si anak dapat menerima dan dapat menanggapi pada guru yang sedang menjelaskan. Apakah sasaran yang mencapai hasil optimal sebagaimana yang diharapkan? Oleh karena itu, guru dapat menggunakan bahasa yang sederhana, mungkin, dan menghindari ilmiah yang sulit dipahami dan juga kata-kata yang multitafsir. Dengan demikian, para murid akan memperoleh pemahaman sebagaimana yang dimaksud oleh guru. Ada beberapa komunikasi pendidikan. Yang pertama, kegagalan komunikasi pendidikan atau komunikasi instruksional yang sering terjadi di lapangan, menyebabkan salah satu unsur dalam komponen terjadi oleh salah satu pendidikan yang dalam pandangan psikologi, baik sebagai komunikator maupun dalam bertanya sebagai komunikan, tidak berfungsi sebagai mestinya. Yang kedua, para guru sering tidak memahami beragam pendekatan dalam pelaksanaan. Yang ketiga, aspek-aspek psikologi seperti kemampuan dan atau kapasitas kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, minat, motivasi, perhatian, dan lain sebagainya. Yang keempat, model komunikasi terbuka tampaknya lebih cocok untuk diterapkan dalam kegiatan pendidikan, di mana sifat model komunikasi terbuka di antara lain adalah dialogis, persuasif, dan edukasi. Dalam pembelajaran, komunikasi yang efektif harus berkaitan dengan esensial yang seharusnya dikembangkan dalam pembelajaran komunikasi secara efektif. Komunikasi yang efektif itu terangkum dalam kata reach yang bermakna merangkul atau meraih.
Guru harus memperlakukan siswa sebagai manusia yang memiliki hati dan perasaan untuk dihormati dan dihargai. Guru harus memperlakukan siswa sebagai subjek belajar sehingga lahir sinergi antara guru dan siswa dalam meraih tujuan bersama melalui proses pembelajaran. Baiklah, dengan demikian penjelasan dan jawaban yang saya berikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Selamat sore, sekian dan terima kasih.